Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita fokus tuju kepada Tuhan malam hari ini. Kita datang pada Tuhan, menyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang kembali Kau berikan pada kami Tuhan malam hari ini untuk kami memuji menyembah Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Kau layakkan setiap kami Tuhan, Kau penuhi kami dengan apa yang kami rindukan saat kami datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kami datang Tuhan, terima kasih. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Yesus, marilah segenap hati katakan, datang Tuhan, temukan wajah-Mu. Dekat
sukacita, amin. Karena bersama dengan Tuhan, hati kita bahagia. Hari-hari yang indah kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita pujikan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya
Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Karena kami rindu. Dan seharusnya kami datang Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Katakan, seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang
Haleluya, pada malam hari ini kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi kami mau memperhatikan dan melakukan setiap firman-Mu. Ketika kami sungguh-sungguh Tuhan melakukan firman-Mu, kami percaya Tuhan ada perubahan yang lebih baik lagi. Dan kami boleh pulang Tuhan dengan selamat Tuhan dengan kami datang Bapa. Kami percaya berkat firman-Mu hadir di tengah-tengah kami, kuasa ibadah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh membagikan Tuhan kepada setiap keluarga kami masing-masing yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya. Saya ingat saudara, saya melayani di tempat ini 3 kali ya. Dulu yang pertama kali ada di bawah ya. Beberapa tahun lalu mendekati Natal saya juga pernah melayani di tempat ini, jadi saya nggak perlu memperkenalkan diri saya ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama kita mau belajar firman Tuhan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Saudara, ini berbicara tentang ketaatan. Saudara, ketika saudara melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara Raja Saul, saudara kita mau belajar pada malam hari ini. Yuk kita bersama-sama kita baca 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. CD-nya nggak bisa. Ternyata tetap. Samuel 15 ayat yang ke-22, 3, 2, 1. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, kalau saudara baca, saudara, ayat lengkapnya ini berbicara tentang Saul, saudara, di mana Saul ini disuruh Tuhan memerangi bangsa Amalek. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan, suruh tumpas habis, dan Saul melakukannya. Tetapi ketika Saul menemukan saudara Raja Agag, wah, Raja Agag ini ganteng, saudara, keren. Dia nggak bunuh, dia bawa pulang, saudara. Saudara, lalu saudara hamba Tuhan yang bernama Samuel datang ya kepada Saul dan mendengarkan Saul. Itu suara apa? Oh, itu suara domba yang gemuk, yang tambun. Aku nggak bunuh, aku nggak habisi, aku mau bawa pulang, aku mau persembahkan untuk korban bakaran buat Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Samuel? Apakah Samuel berkata, Saul, engkau hebat, engkau mempunyai ide yang cemerlang? Apakah dikatakan seperti itu, saudara? Saudara, yang dikatakan saudara oleh Samuel, ya, yaitu ayat yang tadi kita baca, saudara, memperhatikan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu jauh, saudara, lebih penting dari korban bakaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, mendengarkan atau mentaati firman Tuhan, itu nilai yang paling penting, saudara, di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi mentaati Tuhan itu jauh lebih penting dari persembahan saudara. Mentaati Tuhan itu, saudara, jauh lebih penting, saudara, dari pelayanan saudara. Ya, bukan berarti saudara pelayanan itu tidak penting. Saudara, maksudnya apa, Pak? Maksudnya orang, saudara, yang berjalan di dalam ketaatan, ya, dia pasti suka melayani, dia
pasti suka berdoa, saudara. Tetapi orang yang melayani, saudara, belum tentu hidupnya taat. Sebab ada banyak orang, saudara, kalau dia datang ke gereja, dengar gereja, saudara, butuh pembangunan gereja, butuh untuk pelayanan misi, saudara, butuh untuk beli sound system. Ada banyak anak-anak Tuhan itu nyumbang, ya, mau pelayanan misi, saudara, nyumbang. Tetapi di mana anak-anak Tuhan yang suka nyumbang, tetapi hidupnya, saudara, tidak ada ketaatan. Ada satu, saudara, quotes yang saya baca, saudara, di toko buku Immanuel. Saudara berkata begini, saudara, ya, 1 ons ketaatan jauh lebih penting daripada 1 ton doa. Ya, 1 ons ketaatan jauh lebih penting daripada 1 ton doa. Saudara, lalu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ini, Tuhan? Lalu, saudara, Tuhan meneguhkan lewat hati saya bahwa, saudara, kalau kita ada ketaatan, saudara, pasti kita berdoa. Orang yang suka berdoa, saudara, belum tentu hidupnya taat. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saudara, itu sebabnya Tuhan perintahkan kepada kita bahwa mentaati Tuhan itu jauh lebih penting dari segala-galanya, saudara. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan pada malam hari ini bahwa anak-anak Tuhan yang terpenting hidupnya taat kepada Tuhan. Bukan cuma mendengar, tetapi kita mau memperhatikan dan mau melakukan firman Tuhan yang setuju, katakan amin, saudara. Saudara, taat itu diambil dari bahasa Ibrani yang artinya hupakoi. Apa hupakoi itu, saudara? Yaitu mau mentaati, ya, kehendak Tuhan. Saudara, untuk mentaati kehendak Tuhan itu saya mau tanya, gampang apa susah, saudara? Gampang apa susah, Bu? Bapak? Mentaati Tuhan itu susah. Karena kita ini punya kehendak, kita ini punya nafsu, kita ini punya keinginan. Tapi ketika, saudara, kita menundukkan, saudara, keinginan kita kepada kehendak Bapa, saudara, itu yang saya sebut taat. Jadi saudara punya keinginan datang misal di tempat ini, saudara. Saudara ada keinginan ini hari Rabu, ya, di sana ada diskon. Ini hari Rabu, aku diajak, saudara. Tetapi saudara taat datang ke tempat ini, ya. Itu yang Tuhan mau, yang setuju katakan amin. Saudara, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, saudara, ya, Tuhan janjikan kehidupan yang luar biasa kepada saudara, amin. Satu kemajuan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara, amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan luar biasa seperti apa yang Tuhan janjikan ketika kita berjalan di dalam ketaatan, saudara. Saudara, ada 4, saudara, berkat ketika kita berjalan di dalam ketaatan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan jamin hidup kita bahagia, yang setuju katakan amin, saudara. Ayatnya di mana, Pak? Yakobus 1 ayat yang ke-25, saudara, yuk. Yakobus 1 ayat yang ke-25, saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa, saudara? Berbahagia oleh perbuatannya, saudara. Jadi orang yang hidupnya taat akan Tuhan, Tuhan itu jamin kebahagiaannya. Berikan salam kanan kiri, saudara. Katakan, kamu pasti bahagia. Ketika kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan jamin, Tuhan pastikan hidup kita
bahagia yang setuju katakan amin saudara. Jadi saudaraku, kalau saudara tanya ya kepada orang di luar Tuhan, apa yang kau cari di dunia ini, apa yang terpenting di dunia ini yang kau cari, akan ada banyak jawaban saudara. Aku ingin cari uang, aku ingin cari ya harta kekayaan. Ya saudara, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, uang, kekayaan bukan tujuan akhir. Ya, saudara, orang kepingin punya uang banyak, orang kepingin kaya, saudara, supaya apa? Supaya bahagia, betul ya? Saudara, ada banyak orang keliru cari kebahagiaan saudara dengan mengumpulkan banyak uang. Akan ada banyak orang saudara ingin saudara terkenal, dia ingin mendapatkan satu jabatan. Itu sebabnya saudara, setiap ada pemilihan pilkada atau kepala daerah saudara, atau kepala negara saudara, orang berlomba-lomba saudara untuk nyari apa saudara? Jabatan. Dia pikir dengan aku punya jabatan, ya dia pikir dengan aku terkenal, mempunyai popularitas, aku akan bahagia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebahagiaan saudara letaknya bukan kita punya jabatan. Saudara, kebahagiaan letaknya saudara bukan karena kita punya banyak uang atau kekayaan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebahagiaan itu ketika kita berjalan di dalam ketaatan yang setuju katakan amin saudara. Ya, ada banyak orang punya jabatan yang tinggi. Saudara, ada banyak orang yang kaya raya punya uang saudara, tetapi hidupnya tidak bahagia saudara. Saudaraku, saya beri contoh kejadian beberapa tahun lalu. Saya pernah baca sebuah artikel di majalah saudara, bahwa Mariah Carey, ada yang tahu Mariah Carey saudara? Penyanyi Amerika, Hollywood. Saudara mau tanya kepada saudara, Mariah Carey cantik enggak saudara? Kaya enggak saudara? Terkenal enggak saudara? Tetapi ternyata saudara ingin mencoba bunuh diri itu berkali-kali. Dan banyak artis-artis saudara Amerika yang akhiri hidupnya saudara dengan bunuh diri. Seperti bintang pop terkenal Michael Jackson, ya, meninggalnya apa saudara? Overdosis. Saudara, kalau uang bisa membuat Mariah Carey bahagia, gak bakal dia bunuh diri. Kalau kecantikan, popularitas saudara bisa membuat saudara Mariah Carey saudara bahagia, saudara, dia bakal gak bunuh diri. Jadi ada banyak orang saudara mungkin di tempat ini, ya, engkau berpikir dengan banyak uang aku akan bahagia. Salah saudara. Kebahagiaan ketika kita berjalan di dalam ketaatan, amin. Saya beri contoh, saudara, hari ini ada saudara keluarga ngajak saudara, ada diskon, makan pizza yuk, deket sini kok, ayo. Tapi saudara bingung, hari ini aku melayani singer, hari ini aku WL. Gak apa, kan ada penggantinya, banyak penggantinya di gereja. Saudara, ketika saudara milih, ya, tunduk kepada kehendak Tuhan, hidup di dalam ketaatan, ada kebahagiaan. Siapa pernah mengalami seperti ini saudara? Saudara milih kehendak dunia atau kehendak Tuhan? Tetapi ketika saudara mengikuti kehendak Tuhan, ada satu kebahagiaan dalam hidup saudara, amin. Pernah saudara mengalami seperti ini? Ketika saudara berjalan di dalam ketaatan saudara, tiba-tiba saudara merasa hidup saudara ini berarti, berguna, dan berbahagia. Saudara, saya ingat tahun 80-an ada penyanyi Adi Manuhutu, ya, dari Maluku. Saudara, Adi Manuhutu ini zaman tahun 80-an, awal 90-an saudara, itu terkenal lagunya saudara, ya, penyanyi dunia. Tetapi dia anak Tuhan, Adi Manuhutu ini saudara, papa saya itu hampir tiap hari, bahkan kasetnya pun papa saya masih nyimpan saudara. Saudara, itu lirik dari pujian Adi Manuhutu. Dia katakan saudara, lautan dalam ku seberangi, gunung-gunung tinggi ku daki,
untuk mencari di manakah kebahagiaan itu. Saudara, ada banyak orang, saudara, mencari kebahagiaan, saudara, lautan dalam dia lalui, gunung-gunung yang tinggi dia daki, saudara. Tetapi apa yang dia temukan? Kebahagiaan? No. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25, saudara, kebahagiaan itu Tuhan jamin ketika kita berjalan di dalam ketaatan yang setuju, katakan amin, saudara. Jadi ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, taat itu nilai yang paling tinggi di hadapan Tuhan, amin. Saudara boleh jago melayani, saudara boleh banyak memberikan persembahan persepuluhan, tapi kalau saudara nggak taat kepada Tuhan, itu sia-sia. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara pernah dengar cerita dari Alexander the Great? Saudara, ini saudara orang yang berkuasa pada zamannya. Alexander the Great ini, saudara, setiap ada bangsa, setiap ada saudara negara ya baru, saudara, dia jajah, dia perangi dan dia menang. Saudara, setiap ada ya kerajaan baru, dia perangi, saudara, dan dia menang. Saudara, dan di akhir hidupnya dia bilang apa, saudara? Ada banyak bangsa negara yang saya kalahkan, ya, dan tidak ada lagi negara yang bisa dia kalahkan, saudara, karena dia udah menang terus, dan akhirnya dia menangis, saudara, karena tidak ada lagi, saudara, pergumulan, tidak ada lagi lawan yang berat, tidak ada lawan lagi yang bisa dia kalahkan, saudara. Ini ibaratkan kita, saudara, ya, kadangkala kita ini kepingin kaya supaya kita bahagia, saudara. Saudara, aku motor aja masih nyicil loh 3 tahun. Coba ya aku kalau beli motor, beli mobil cash, rasanya bahagia. Siapa bilang, saudara? Saudara, saya ada banyak melihat orang-orang kaya beli mobil, saudara, ya, kontan. Beli motor kontan, beli rumah, saudara, kontan. Letak bahagianya di mana, saudara? Mending saya beli motor nyicil 3 tahun, saudara. Ketika motornya lunas, seneng nggak, saudara? Seneng gitu ya, saudara ya. Saudara sudah melewati banyak proses, saudara. Ya, saudara. Kadang didatangi debt kolektor, tapi ketika itu lunas, saudara, seneng nggak, saudara? Seneng. Itu sebabnya kalau masalah itu ada, saudara, itu Tuhan sedang proses, saudara, untuk menuju satu kebahagiaan. Amin. Jadi kalau saudara berjalan di dalam ketaatan, Tuhan jamin hidup saudara penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, saudara, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, apa yang Tuhan janjikan, saudara? Kalau yang pertama kebahagiaan, yang kedua, saudara, yaitu apa, saudara? Keberhasilan dan keberuntungan. Sama-sama keberhasilan dan keberuntungan, saudara. Ya, saudara mau berhasil dan beruntung, saudara? Ini yang Tuhan inginkan kepada setiap kita. Jangan saudara berpikir nggak apa-apa, Pak, aku miskin di dunia asal hidupku taat. Saudara, ini nggak alkitabiah, saudara. Tuhan mau hidup kita ini jadi berkat, amin. Diberkati untuk jadi berkat. Jadi saudaraku, kalau saudara berjalan di dalam ketaatan, Tuhan janjikan hidup kita berhasil dan beruntung. Ya, Tuhan suruh kita ini bertindak hati-hati, ya, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, saudaraku, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita bertindak hati-hati, saudara. Tuhan itu jamin, saudara, keberhasilan dan keberuntungan. Saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, ingin cepat kaya. Saudara, saya sering melihat, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, saudara, doa gak dijawab, gak serantan, atau keburu-buru, saudara. Jadi nikmati prosesnya Tuhan, saudara. Tuhan janjikan, saudara, keberhasilan dan keberuntungan, amin. Gak usah kerusak-kerusu, saudara. Saudara mungkin lihat itu levelnya di bawah saya,
Kenapa dia diberkati? Kok saya belum? Saudara, Tuhan itu yang di dalam Yeremia 29 ayat 11 mempunyai rancangan masa depan penuh dengan pengharapan. Amin. Bukan kecelakaan, saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara sudah taat, saudara sudah setia, tapi Tuhan izinkan saudara, ya, saudara diproses oleh Tuhan. Percayalah, satu bangunan yang tinggi, saudara, untuk membangun pondasinya jauh lebih lama. Amin, saudara. Saudara, Ciputra World, saya itu hampir tiap hari lewat sana, saudara. Dulu saya nggak tahu ini mall ini apa, mau dibangun apa, kok nggak ketok-ketok ya. 1 tahun, 2 tahun, kok banyak pengerjaannya, saudara. Tetapi kok nggak kelihatan bangunannya, saudara. Ternyata kalau saudara lihat ini sudah 6 tahun ya, Ciputra World Mall itu, saudara. Wah, megah. Saya hitung itu ada 4-5 tahun dia bangun pondasinya, saudara. Lama sekali. Bangunan semakin tinggi, saudara, pondasinya semakin dalam. Tuhan hari-hari ini ingin bangun pondasi kita makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kalau saudara diizinkan, saudara mengalami, saudara, yang namanya kekurangan, proses. Amin, saudara. Tuhan mau jadikan kita semakin dalam imannya. Amin, saudara. Sehingga saudara tiba saatnya menjulang tinggi yang tidak tergoyahkan, saudara. Ya, ayatnya di mana, saudara? Tuhan berjanji kalau kita bertindak hati-hati, saudara, gak kesusah-kesusu, ya, saudara, Tuhan jamin keberhasilan dan keberuntungan. Yuk kita baca di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, saudara. Yosua 1 ayat yang ke-8, bisa bantu saya? Yosua 1 ayat yang ke-8, bisa dibantu? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Bertindak hati-hati artinya apa, saudara? Ya, jangan menuruti hawa nafsu. Saudara, kadangkala kita ini gagal, saudara. Bukan masalah, saudara, kita berat. Bukan masalah kita yang besar. Tetapi kadang kita ini sembrono, tidak hati-hati, tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ada jemaat kami, ya, waktu dia, saudara, kepingin motor, teman-temannya punya motor, masa saya nggak punya motor? Akhirnya memberanikan diri, saudara, untuk kredit motor, saudara. Bulan pertama bisa, bulan kedua bisa, mulai bulan ke-5, ke-6 berat, saudara, sampai didatangi jam kolektor, saudara. Dan akhirnya dia ngomong sama saya, Pak, kenapa ya Tuhan gak dengar doa saya? Saya sudah minta untuk Tuhan mencukupi angsuran. Saudara, lalu saya tanya, apakah waktu kredit kamu tanya Tuhan? Kok sekarang gak bisa bayar, kamu nagih-nagih di Tuhan? Ini artinya kalau kita bertindak hati-hati, saudara, Tuhan jamin, saudara, kebahagiaan kita. Amin. Tuhan jamin, saudara, keberhasilan dan keberuntungan kita. Amin, saudara. Amin. Saudara, itu sebabnya, saudara, kita taat. Amin. Hari Minggu, saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan ketika pekerjaannya mulai diberkati. Kok nggak kelihatan, Bu? Kok nggak kelihatan, Pak, hari Minggu? Oh iya, saya sibuk, Pak. Ya, padahal firman Tuhan katakan apa? Saudara, berkat yang mengikuti anak-anak Tuhan, amin. Bukan anak Tuhan yang ngejar-ngejar berkat, amin. Jadi setiap kita yang hadir pada malam hari ini, sama-sama katakan keberhasilan dan keberuntungan ada di pihak saya, amin. Sampai saudara apa? Berjalan di dalam ketaatan, Tuhan jamin. Ya, saudara, Pak, Minggu itu rame loh, Pak. Ya, tokoku rame loh, Pak, di ITC jual sandal, saudara, jual sepatu, rame, Pak, tak tinggal, saudara. Saudara, ini orang yang hidupnya nggak taat. Saudara, padahal, saudara, Tuhan bisa nggak menggantikan berkat ketika kita ibadah dulu, kita tinggal paling 2 jam, saudara. Tuhan bisa nggak menggantikan berlipat-lipat kali ganda, saudara.
Seringkali kita ini mempunyai mindset yang salah kepada Tuhan. Eman Pak, kalau tak serak no anak buahku Pak, waduh sepi tuh gue Pak. Tapi kalau aku yang jaga Pak, rame Pak. Saudara, ada lagi, ya, kenapa kamu nggak pergi ke gereja? Lagi gak mood Pak, masuk ke gereja mood-moodan saudara. Ya, kalau mood ke gereja, kalau nggak mood gak ke gereja saudara. Ada lagi saudara, kenapa nggak ke gereja? Kesiangan Pak, tadi malam habis nonton bola. Nah, ini contoh orang yang nggak taat saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang ketika berjalan di dalam ketaatan, Tuhan jadikan apa? Hidup kita berhasil dan beruntung. Amin saudara. Jadi saudaraku, ada anak Tuhan kesaksian saya melihat di YouTube. Ini kejadian di Jakarta saudara. Ya saudara, perekonomian beberapa tahun terakhir ini memang lesu. Ya saudaraku, ada beberapa perusahaan bahkan banyak ya yang bangkrut. Ini kesaksian anak Tuhan ketika dia berdoa, Tuhan, harta satu-satunya apartemen di Singapura saya mau jual. Ini anak yang berjalan di dalam ketaatan saudara. Lalu Tuhan ngomong, jangan jual, ya, beli lagi. Kaget Tuhan, wong ini aja buat modal usahaku habis, buat muter nggak ada. Aku mau jual ya apartemen kok Tuhan suruh beli. Akhirnya saudara, dia coba lagi berdoa, dia dikasih tanda, belilah saudara. Akhirnya beli. Seharga saudara sekian miliar, ya saudara. Dia bingung saudara, kok bisa ya aku beli satu lagi ya. Seringkali kita seperti itu, kita membatasi kuasa Tuhan saudara. Wah, utangku gak mungkin bisa kebayar, terlalu besar, penghasilanku nggak ada. Tetapi dengan berjalannya waktu, saudara berharap, berdoa kepada Tuhan, akhirnya lunas juga. Ada yang mengalami seperti ini. Ini jemaat saya saudara. Jemaat saya ini sudah sepuh, cuman jualan kue saudara. Anaknya ini saudara, hidupnya berantakan. Pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Akhirnya ditagih sama orang-orang itu totalnya 50 juta saudara. Dia ngomong nggak bisa, walaupun aku nyicil pun mau aku jualan itu loh, tak buat makan sehari-hari. Nggak bisa aku bayar utangku segitu banyaknya. Saudara, 4 tahun atau 5 tahun kemudian dia ngomong apa saudara? Pak, kemurahan Tuhan loh Pak, utang yang segitu loh Pak, ya bisa lunas Pak. Ya, seringkali kita ini saudara kalau berbicara tentang berhasil dan beruntung, ada banyak anak Tuhan itu membatasi dirinya sendiri. Aku ini loh Pak cuma ojol, aku ini loh Pak cuman ya kerjain cuma ngepak-ngepak aja Pak. Mana bisa Pak, aku punya rumah Pak. Saudara, Tuhan berjanji saudara, kalau saudara taat, berhasil dan beruntung, Tuhan jamin. Amin. Ya saudara, jadi ayo saudaraku, saudara, kita mau meneladani firman Tuhan, kita mau bertindak hati-hati saudara, maka perjalanan kita berhasil dan beruntung. Saya lanjutkan kesaksian anak Tuhan ini. Saudara, setelah dia beli satu, Tuhan ngomong beli lagi. Saudara, dia ngomong, ini gak salah tak? Wong satu aja maksa, disuruh Tuhan beli lagi. Saudara, akhirnya dia bisa beli 2, bisa beli 3, bisa sampai beli 7 saudara. Ya, saudara, Tuhan terus ya apa Tuhan? Ini aku punya 7, gak tahu muter uangnya siapa saudara. Pinjam di bank lagi mana saudara ya? Dia beli 7. Saudaraku, beberapa bulan ada pembangunan saudara di sekitar apartemen itu. Di Singapura itu mega mall, ya super mega mall saudara. Dan apartemen itu saudara harganya berlipat-lipat-lipat. Ya, dia cerita itu satu apartemen untungnya 7 miliar saudara. Jadi kalau beli 7 saudara, untungnya berapa saudara? 49 miliar saudara. Tuhan kalau berperkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya berjalan dalam ketaatan. Kalau saudara sudah berjalan di dalam ketaatan, jangan batasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Suami saya loh Pak pengangguran, saya cuma buru cuci Pak.
Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit. Amin saudara. Ketika saudara berjalan di dalam ketaatan, Tuhan sanggup memberkati saudara. Amin. Saudara, jadi ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah baca satu kisah nyata dari pengusaha yang bernama William Colgate, saudara. Pengusaha apotek, ya kalau di sini itu K24, Kimia Farma. Di Amerika itu punya cabang, saudara. Itu 1.100 atau 11.000 lupa saya, saudara. Saudara, apoteknya itu saudara rame banget, dan dia baca, dia jual majalah dewasa. Ya, William Colgate ini saudara ketemu hamba Tuhan, dia bilang, apotekmu sudah 1.100, bukan 11.000, 1.100, ya. Kamu ingin 11.000? Oh, kepingin pasti. Ayo, hilang no. Majalah dewasa itu hilang no. Dia mikir saudara, majalah Playboy ini untungnya banyak dan banyak penggemarnya di Amerika saudara. Ya, saudara, tetapi William Colgate ini saudara, dia bertindak hati-hati, berjalan di dalam ketaatan. Akhirnya dia perintahkan kepada semua karyawannya, mulai hari ini jangan jual majalah Playboy. Ya, akhirnya saudara, apa yang dia dapat William Colgate? Apoteknya sekarang 11.000 saudara. Jadi saudara jangan pikir saudara, Pak, kerjaan saya ini menguntungkan, padahal tidak halal. Ya, hilangkan itu semua saudara. Percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati saudara. Amin. Ya, jadi ketika kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan saudara jamin keberhasilan dan keberuntungan kita. Amin. Katakan saudara, keberhasilan dan keberuntungan Tuhan jamin. Saudara, yang ketiga, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, apa yang kita dapat saudara? Yang ketiga, Tuhan jamin saudara kesehatan. Sama-sama, Tuhan jamin kesehatan saya. Jadi saudara hadir seperti malam hari ini, saudara taat. Coba saudara nggak taat, mending lihat sinetron, ya, mending lihat ini Pak, drama Korea. Saya percaya yang hadir pada malam hari ini, engkau berjalan di dalam ketaatan. Saya ingin ibadah ke rumah Tuhan, amin. Tuhan jamin saudara kesehatan saudara, amin saudara. Keluaran 15 ayat yang ke-26, ayo. Kalau kita saudara melayani Tuhan sakit-sakitan saudara, ya, kita ini nggak bisa menikmati berkat Tuhan. Yuk, Keluaran 15 ayat yang ke-26, bisa bantu? Keluaran 15 ayat 26, demikian Ya. firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Amin. Saudara, melalui ayat ini muncullah nama Allah Jehovah Rafa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau dengan firman Tuhan dan melakukan sungguh-sungguh, aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang pernah ketimpakan kepada orang Mesir. Saudara, rupanya penyakit itu ada dua saudara. Ada penyakit secara genetik, ada penyakit saudara karena dosa. Ya, saudara, penyakit secara genetik itu kebanyakan begini saudara. Kalau orang tuanya diabetes, ya, anaknya mesti ada yang nurun, ya, diabetes itu genetik saudara. Kalau penyakit saudara secara dosa, saudara melakukan dosa, saudara sudah tahu firman Tuhan, saudara masih melanggar firman Tuhan, saudara mengalami satu penyakit saudara. Itu yang penyakit karena dosa. Jadi saudaraku, saudara pulang ada orang sakit, jangan bilang makanya harus bertobat. Saudara, katanya Pak Pendeta kamu harus bertobat. Jangan saudara, nanti Pak Pendeta dimarahi saudara. Jadi penyakit itu saudara ada yang genetik, ada alami, ada yang karena dosa. Jadi saudara, tetapi firman Tuhan katakan apa saudara? Kalau kita mentaati firman Tuhan,
Tuhan jamin kesehatan kita. Mau sehat saudara? Ya. Lalu ada orang yang berkata, loh Pak, sekarang ini hamba-hamba Tuhan banyak loh Pak yang sakit. Ya, banyak. Karena mereka nggak taat. Saudara, taat itu bukan cuma karena saudara rajin ke gereja melayani atau baca firman Tuhan. Saudara, ketaatan itu juga berbicara soal saudara jaga makanan itu taat. Saudara, taat itu berbicara saudara rutin olahraga. Saudara, ada hamba Tuhan sakit-sakitan, saudara. Kenapa? Gak taat soal makanan. Termaksud yang ngomong ini, saudara. Ya. Saya ini, saudara, kalau ada pelayanan, ya, saudara tiap malam, ayo Pak, kali ini aja Pak. Kali ini saya pernah, saudara, ya, melayani satu persekutuan doa. Lalu saya ini berketetapan hati untuk tidak makan malam, ya. Saudaraku, lalu tuan rumah itu membagikan nasi tepak yang pakai apa itu transparan itu, saudara. Kan kelihatan, tapi kecap. Wah, kesukaan saya ini, ya. Tapi saya kan berketetapan untuk tidak makan malam, saudara. Yang tuan rumah ngomong apa, saudara? Ayo Pak, dimakan Pak. Sekali-sekali Pak, ya. Lalu istri saya, ayo hormat ono, yang punya rumah. Anak saya juga, saudara, ngomong, ayo Pak, separuh aja Pak. Saudara, awalnya saya nolak, enggak. Lalu istri saya ngomong, hormat ono. Anak saya ngomong, separuh aja Pak. Tapi kecap Pak, kesukaannya Papa. Enggaknya mulai lemah, saudara. Akhirnya ya makan separuh lah. Kadung enak, saudara, enggak bisa separuh. Habis satu tepak, saudara. Saudara, saya baca kisah dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, sekarang almarhum. Ya, dia nulis sebuah buku, terus diteruskan oleh istrinya, saudara, yaitu Bapak Pendeta Yeremia Rim. Ini hamba Tuhan dari Madura, meninggal umur 42 tahun, saudara. Ya, dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa. Pendeta Yeremia Rim ini, saudara. Saudara, ketika saya baca, saudara, ya, biografinya, saudara, ternyata almarhum Bapak Yeremia Rim ini meninggal, saudara. Ini istrinya yang cerita, saudara. Sebelum dia kolab, sebelum dia meninggal, saudara, diajak jemaatnya makan sate kambing. Dan Bapak Yeremia Rim ini, saudara, habis sate kambing 30 tusuk. Banyak enggak, saudara? Banyak, rata-rata sate kambing itu gede-gede, ya. Saudara, setelah diajak keluar rumah makan, saudara, ketemu jemaatnya, saudara. Diajak makan durian. Pak, enak durian montong ini Pak. Ya, sekarang ini bukan montong, ya musangking, kan begitu saja. Enak ini Pak, montong Pak, enak ini Pak, ini asli dari Thailand, dari Bangkok Pak. Enggak, mari makan kambing. Ayo Pak, coba Pak, nyicipi Pak. Akhirnya nyicipi, saudara, enak. Wow, habis banyak. Pulang kolek meninggal. Ya, saudara, kalau ada hamba Tuhan seperti ini juga salah jemaat. Amin. Kenapa salah jemaat? Hari ini ketemu jemaat diajak makan, kali ini Pak, kali ini Pak. Besok, saudara, ketemu jemaat lain, kali ini aja Pak, kali ini aja Pak. Kalau ada pendeta seperti ini, saudara, salah jemaat. Ya, jemaat satu kali ini, besoknya kali ini tiap hari, saudara. Saudaraku, ada banyak hamba-hamba Tuhan sakit karena dia tidak taat, saudara, soal makanan. Amin. Saudara, saya sering, ya, persekutuan hamba-hamba Tuhan. Ayo kita diajak, ada pengusaha mau traktir kita di restoran bintang 5. Siapa yang nggak mau, saudara? Diajak hamba-hamba Tuhan, diajak oleh pengusaha makan di bintang 5. Seneng nggak, saudara? Seneng. Apalagi di meja itu ada babi hong, babi panggang, babi kecap, babi baikut, saudara. Serba babi, saudara. Apalagi, saudara, ya, hamba-hamba Tuhan yang nggak pernah makan. Wah,
Dia itu kelihatannya saudara, ambisi makannya itu besar. Saudara, itu babi panggang, babi hong saudara ditangking dalam nama Yesus. Sebelum makan ditangking, ya, babi yang mengandung kolesterol, mengandung asam urat, mengandung darah tinggi tangking dalam nama Yesus, lalu dimakan saudara. Benar apa salah saudara? Salah, babi itu gak mengandung kolesterol. Babi itu gak mengandung asam urat. Babi itu mengandung anak babi, saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu makan saudara. Ya, makan. Akhirnya saudara jatuh. Saya ngalami. Saya sama kakak saya ini hamba Tuhan. Diajak saudara berdua, jadi bertiga sama pengusaha ini saudara. Kakak saya ini jago makan. Ya. Saya tahu firman Tuhan, taat harus juga jaga makan saudara. Saudara, di satu restoran ya di Surabaya yang waduh per orang itu bayarnya mahal. Saudara, saya gini, eman ya, bayarnya mahal, aku nggak bisa makan banyak. Kenapa? Saudara, itu makanan ada lobster, ada apa diguling, ada macam-macam saudara. Saya lihat kakak kandung saya ini saudara, makannya itu saudara nggak takar saudara ya. Itu apa semua diicipi semua saudara. Akhirnya saudara, saya pulang, saya tidur, ya kakak saya WA, kepalaku sakit, badanku sakit, ya saya cuma tersenyum dan ingat firman Tuhan, ya taat bukan cuma saudara baca firman Tuhan berdoa, taat itu juga saudara taat soal makanan, yang setuju katakan amin. Ya, taat itu juga saudara berbicara soal rajin berolahraga, amin. Saya berdoa pada malam hari ini semua sehat dalam nama Yesus, amin. Ya, angkat tangan saudara, tubuh saya sehat untuk melayani Tuhan, tubuh saya sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan itu ingin saudara itu sehat, amin. Memang saudara, ya, makanan itu nggak bisa menjamin saudara panjang umur. Saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan, kamu umur 50, memang di dalam Mazmur 90 ayat 10 saudara dikatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Tapi kalau rumah kita sudah jadi umurnya 50, ya saudara, pulang enak saudara, nggak ngerepoti. Ya saudara, ada banyak orang, aku makan ini, aku makan ini supaya pas sehat. Baik, tapi sehat saudara tidak bisa membuat umur kita panjang. Kalau kita sudah ditentu 70, 80, ya kalau sudah sampai waktunya 70, 80, ya kita pulang saudara, amin. Ya saudara, siapa di sini saudara yang usianya 50? Tinggal 20 kuotanya. Yang 60, yang kalau 60 tinggal 10 kuotanya saudara. Ayo saudara, tubuh kita sehat ketika kita berjalan di dalam ketaatan, amin. Jadi kalau rumah kita jadi saudara, ya kita enak dan nyusak, mau yang seperti itu saudara. Itu doa saya, Tuhan, kalau memang rumahku ya sudah jadi saudara, panggilan aja aku Tuhan langsung. Ojo pegel linu bengek ya, rematik kabeh muncul saudara ya. Kalau sudah umur mendekati 50 ini semua pada datang saudara ya. Mulai umur 40 itu terasa saudara ya, pegel linu bengek asma semua muncul saudara ya. Saudara, kita mau hidup yang bisa menikmati berkat Tuhan, amin saudara. Itu yang ketiga, ketika kita berjalan di dalam ketaatan saudara, Tuhan janjikan apa saudara? Kesehatan. Yang keempat, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, yang terakhir, kita mendapatkan upah besar di sorga. Sama-sama katakan, upah besar di sorga. Kalau saudara melayani, ya, nggak diperhatikan sama ibu gembala, bapak gembala, saya katakan upahmu besar di sorga. Ya, kalau saudara melayani Tuhan dengan kesungguhan hati saudara, lalu saudara dirasani, ya, upahmu besar di sorga. Timbang kamu melayani dipuji,
ya kamu sudah nggak dapat upah. Ya saudara, kalau saudara ada banyak anak-anak Tuhan ini sekarang, loh kenapa kamu dulu kan aktif, aser, singer, BL, kok sekarang kamu nggak melayani? Apa Pak? Melayani sekarang peraturannya banyak, harus ikut doa malam, doa puasa, doa pengerja, dimarahi lagi Pak, ya, nggak ada apa-apanya Pak, nggak dikasih makan lagi Pak. Saudara, upah kita besar di surga, amin. Aminnya dikit, saudara. Ya, saudara saya tahu kalau saya ngomong upah besar di surga, jemaat itu tidak tertarik, saudara. Jemaat itu tertarik ketika ngomong upah di dunia. Ya, saya mau beritahu saudara, saudara, kita di dunia ini sementara, amin. Tuhan menciptakan kita ini kekal selama-lamanya. Jadi saudara, kita hidup di dunia ini ibaratkan film ekstra. Pernah nonton saudara bioskop 21 pernah? Sebelum nonton bioskop kan ada film ekstra, betul ya? Saudara, hidup kita ini seperti film ekstra. Hidup kita sesungguhnya itu, saudara, ketika kita apa saudara? Meninggalkan dunia ini. Sebab di dalam Yohanes 16, saudara, Yohanes 3 ayat 16, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita apa saudara? Tidak binasa, melainkan hidup yang kekal, saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita ini Tuhan ciptakan kekal. Mungkin saudara bertanya, Pak, kenapa Pak ketika kita berjalan di dalam ketaatan, hidup kita bahagia, hidup kita berhasil dan beruntung, hidup kita sehat? Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu saudara mendesain kita supaya apa saudara? Melakukan kehendak Bapa, amin. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan saudara, ketika dia berdiri terlalu jauh dari Tuhan, saudara, sudah tidak ada lagi perlindungan. Masalah demi masalah ada saudara. Dan itu yang membuat pergumulan saudara, itu yang membuat hidup saudara sengsara saudara. Ya, jadi ketika kita mentaati, ya, berjalan dalam kehendak Tuhan saudara, saya percaya saudara, hidup saudara bahagia, hidup saudara berhasil dan beruntung, hidup saudara sehat dalam nama Yesus, hidup saudara dapat upah yang besar saudara. Ya saudara, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, upah kita besar di surga, amin. Jadi saudara jangan protes kalau saudara di dunia ini sudah taat, ya, tetapi saudara belum dapat upah di dunia. Tujuan Tuhan upah kita besar di surga, amin. Tapi ada juga saudara anak-anak Tuhan, ya, setia tapi diberkati luar biasa. Kita nggak usah iri saudara, ya. Tuhan panggil kita itu dengan banyak bervariasi pergumulan, amin. Saudara, ada orang yang diberkati Tuhan, hidupnya berjalan di dalam ketaatan, diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, orang itu bisa berubah ketika kita diberkati, saudara, amin. Orang itu bisa berubah 180 derajat ketika kita diberkati. Dulu belum diberkati saudara, persekutuan gereja seperti pada malam hari ini, dia bawa pisang goreng, dia bawa lemper, ya. Tetapi saudara, setelah dia diberkati saudara, oh makin pelit, berubah saudara, ya. Ngomongnya, Pak Gembala, saya dapat berkat kaget Pak. Yuk Pak, Bapak sama istri sama anak saya ajak di restoran paling mahal Pak. Di mana? Di Tunjungan Plaza. Wah senang saudara. Hamba Tuhan kalau diajak makan itu paling senang, amin saudara. Ya, tapi saudara, saya baru tahu orang ini pelitnya setengah mati. Dari mana saudara? Itu TP di Sogo itu kan banyak saudara, ya, restoran-restoran saudara yang enak-enak, yang mahal-mahal itu saudara. Saudara, restoran mahal itu sebelum masuk kan ada meja seperti ini, betul ya? Saudara, itu ada buku menu, betul ya? Saudara, itu yang ngajak saudara sebelum masuk ke dalam, dia lihat buku menu saudara. Gak enak. Dijak minggir lagi saudara, situ aja Pak, enak Pak, ya. Yang kedua dilihat lagi menunya mulai atas sampai bawah, gak enak. Situ Pak, pindah lagi Pak, aku gini, ini ngejain makan modelnya apa ini saudara? Saya tidak tahu kalau dia pelit saudara. Terus saudara, juga di sampingnya saudara,
Lihat lagi, saya coba ngintip. Ini enggak enak, Pak. Lihat bebek panggang ngomong gak enak, saudara. Sop hisit, sirip ikan hiu ngomong gak enak, saudara. Sarang burung ngomong gak enak, saudara. Terus di bawah lodeh, nah ini enak, ini aja Pak. Ini aja Pak ya, kita masuk Pak ya. Milih lodeh, saudara. Nggak perlu restoran bintang 5, saudara, lodeh ya. Ternyata kalau saudara dapat upah, saudara, di dunia, ya Tuhan itu punya maksud untuk menjadi apa, saudara? Berkat, saudara, ya, saudara. Ayo, saudara, ketika kita berjalan di dalam ketaatan, Tuhan janjikan apa, saudara? Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Hidup kita apa, saudara? Berhasil dan beruntung. Hidup kita sehat dalam nama Yesus. Amin, saudara. Yang keempat, upah kita besar di surga. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Jika Tuhan kita sudah berkati oleh firman Tuhan, kita pujikan aku punya Tuhan yang besar. Tuhi dudik karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Katakan ku tak akan berhenti. Ku tidak akan menyerah, meski dalam
menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, kami percaya semakin Kau urapi, semakin Kau pakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat di dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Berkati gerejanya, berkati jemaat-jemaatnya, rumah tangganya, usahanya, semakin Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Allahku yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya setiap apapun yang kami beri dengan sukacita Tuhan, Engkau sanggup memberkati kami. Amin. Mari kita pujikan segala puji syukur. Tuhan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sudah dicatat poin-poinnya? Sudah? Berarti semua sudah nyimak ya. Kalau gitu sekarang saya bertanya, ketika kita berjalan dalam ketaatan, apa yang kita dapatkan? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Semua memperhatikan ya, kita bawa berkat firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Pak Johnson buat berkat firman Tuhan malam hari ini, menjadi berkat bagi jemaat Rasuli yang malam hari ini hadir. Ya, pengumuman ibadah kita selanjutnya diadakan tanggal 13 hari Minggu. Jadi kita kembali beribadah di hari Minggu. Silakan ditayangkan. Slide-nya diulang lagi. Ya, ditayangkan. Ya, masih perdana jadi lupa. Ya, ibadah umum hari Minggu. Kemudian ada ibadah doa puasa setiap hari Jumat jam 10 di tempat ini ya, onset ya. Kemudian ada doa bersama online setiap hari dimulai jam 9 dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtunya dimulai jam 8. Di setiap minggu keempat, di setiap bulannya ada ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu yang rindu rumahnya dipakai untuk beribadah, nanti bisa menghubungi Bapak Titot atau saya ya. Kalau yang minggu depan, yang Oktober nanti saya yang ketempatan di rumah saya ya, di Pelosok Timur 2 nomor 93. Nanti di bulan November kembali ke Bu Yana. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin rindu rumahnya dipakai, bisa ambil nanti di Desember, di minggu keempat. Kita minggu keempat itu sudah tahun baru ya. Berarti nanti kita ngambilnya di mulai Januari ya, mulai Januari. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ada momen ulang tahun, ucapan syukur, beli rumah baru, beli mobil baru atau sebagainya, amin, bisa menghubungi Bapak Titot sama saya ya untuk rumahnya dipakai. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kenapa ini saya sampaikan sedikit ya, kenapa kita kembali di hari Minggu? Karena memang kalau Rebo itu kita memang sifatnya kemarin kan masih percobaan ya, karena di hari Rebo itu ternyata banyak yang istilahnya ini ya, ada kesibukan.
Jemaatnya sudah saya tanya satu-satu, termasuk adik saya Tito juga ya, keponakan saya Noel juga. Kalau hari Rabu memang untuk persiapan kami ibadah tadi ya Pak Johnson ya, lihat ya kita masih ribut dan sebagainya karena memang seperti multimedia Noel ini jam 6 barusan pulang ya, adik saya juga gitu. Jadi kita persiapan juga kurang. Nah, nanti juga ada beberapa jemaat yang kalau hari Rabu itu juga nggak bisa hadir. Jadi kita ambil jalan tengahnya supaya setiap kita bisa hadir bersama-sama ya, tanpa ada kendala. Kita kembalikan di hari Minggu, dimulai tanggal 13 minggu depan ya. Oke. Tadi sudah syarat tuh kamu. Kenapa? Kalau bisa diusahakan setiap hari Minggu itu ibadah jangan sampai online. Jadi ibadah permatanya bisa dipakai hari Sabtu atau hari Rabu. Jadi setiap ibadah umum tetap ada. Gimana Bapak Ibu? Jadi jangan sampai ibadah umumnya dihilangkan. Oh, ibadah umum tetap gitu ya. Jadi untuk permatanya kita ambil hari lain. Kira-kira gimana? Setuju? Setuju Bapak Ibu Saudara? Tambah jam ibadah setuju? Haleluya. Ibadah permata hari Rabu, jangan Sabtu. Ya Sabtu Noel itu kencan bos. Kerja sorry. Iya Pak Jajan, jemaat di sini ini tidak tunggu punya duit 49 M Pak. Semuanya jemaat di sini ini suka menabur, terutama hari ini ya. Kalau kita mau adakan apa namanya perjamuan kasih, wes semua itu berbondong-bondong masak ya untuk kita nikmati bersama, menabur supaya semakin diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Ya saya rasa itu pengumuman. Sebentar nanti saya mohon Mak Beni berdoa syafaat ya. Pokok doanya untuk pembangunan tangga di depan gereja. Aku tadi batin ini Tuhan, ini aku di duit gak usah 49 M Tuhan. Wis gak asa akehiku. Pembangunan tangga 18 juta bayar. Amin. Ya, itu jadi pergumulan doa kita ya, pokok doa kita. Pembangunan tangga di depan gereja supaya Tuhan sediakan dananya segera terlaksana ya. Kegiatan gereja kita yang tadi sudah kita lihat bersama juga untuk acara Natal dan Tahun Baru, Tuhan juga memberkati ya. Tuhan juga berkenan menambahkan bilangan jiwa di tempat ini. Yang terakhir juga berdoa untuk bangsa dan negara dan tetangga kanan kiri muka belakang di tempat sini Mak ya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.
berdoa buat tempat ini Pak. Engkau sudah menyiapkan tempat yang baik Tuhan. Engkau sudah menyiapkan tempat yang sempurna untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami bersatu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Hati kami di kami Yesus. Memohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu, berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau melihat tangga yang belum siap dan selesai. Masih kurang banyak yang tapi Tuhan kami percaya Engkau lebih tahu, Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih kaya dari kami semua saat ini. Tuhan sanggup memberi yang terbaik menyediakan tempat ini dan tangga ini selesai tepat pada waktunya. Seperti kehendak Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah donatur kami yang sungguh-sungguh ajaib. Tuhan mengirimkan Tuhan yang keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Membuka pintu-pintu surga dari utara, selatan, timur, barat. Semua bangsa-bangsa, semua Tuhan kekayaan bangsa-bangsa masuk di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Acara demi acara hari-hari yang diganti saat ini untuk ibadah di tempat ini. Tuhan kami percaya ini bukan karena kehendak kami, ini bukan karena pikiran kami, ini bukan peraturan kami, tapi kami percaya Roh Kudus, Roh Kudus. Malam hari Kau mengendaki kami lebih lagi, lebih dekat, lebih mengambil waktu untuk menyembah Engkau, mengambil waktu untuk lebih lagi untuk Tuhan. Karena hari-hari adalah hari yang terakhir yang sangat-sangat jahat Tuhan. Sehingga kami butuh pertolongan, butuh bimbingan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami untuk mengisi hidup kami dengan firman Tuhan dan dengan berkat dari Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Dalam acara demi acara Tuhan Kau persiapkan anak-anak yang tadi Engkau Yesus, dari para WL, para singer, pemandu LCD, pemain musik yang berfirman juga kami percaya para pengejar-pengejar semua di tempat ini bersatu hati di dalam nama Yesus untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya pekerjaan yang kudus Tuhan. Kami tidak membutuhkan upah di dalam dunia ini Bapa, tapi kami membutuhkan upah yang di surga yang akan kami terima Tuhan. Siapapun yang melanjutkan dengan kesetiaan, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberi kami berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan kami di dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada orang kekurangan di tempat ini, tidak ada orang-orang miskin di tempat ini, tapi semua diberkati Tuhan untuk memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sungguh sangat ajaib Tuhan. Pada saat malam hari kami berdoa untuk negara bangsa kami, Engkau melihat saat ini bangsa negara kami dalam kekacauan, dalam kehidupan. Tapi kami anak-anak-Mu Yesus tidak lepas dari segala doa kami yang setiap saat memohon pertolongan belas kasihan Tuhan atas negara bangsa kami mencintai. Sehingga mereka Tuhan sadar bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Sehingga mereka tidak menang sendiri, mereka tidak membuka acara sendiri, mereka tidak membuka peraturan sendiri, tetapi di dalam nama Yesus pegang hati mereka para pembesar kami dari bawah sampai atas untuk punya roh takut akan Tuhan, sehingga negara bangsa ini boleh selalu Tuhan dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan, sehingga mereka mempunyai hikmat apapun dari surga, sehingga mereka mempunyai yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan untuk negara bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa dan negara kami ini sungguh diberkati oleh Tuhan, dikembalikan kemuliaannya, dijauhkan segala kejahatan, kemaksiatan dan akhir-akhir. Engkau melihat Tuhan akhir-akhir ini sungguh sangat mengerikan. Tapi kami sebagai umat-umat Tuhan tidak lepas dari segala doa kami. Engkau akan memberi kemenangan bagi bangsa negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Sehingga banyak bangsa-bangsa yang bertobat, orang-orang jahat yang bertobat Tuhan, sehingga mereka dimenangkan nama Tuhan itu bermujaya. Penjara-penjara yang berkomunikasi Tuhan tolong Yesus, sehingga bertobat dalam nama Yesus. Istimewa Tuhan, jadikan kami anak-anak umat-umat yang percaya oleh kuasa
kuasa dalam kiranya Tuhan jadikan kami teladan yang hidup dalam setiap kehidupan kami, menjadi surga yang kebuka untuk menjadi contoh bagi mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami saat malam hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di tangga kanan kiri masih banyak orang-orang kami menangis malam hari ini. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, mohon belas kebaikan kemurahan untuk menjamah setiap keluarga dan keluarga di sekitar tempat ini Tuhan. Dari utara, selatan, timur, barat, tengah, belakang, bawah, kami semua minta Tuhan, satukan Tuhan Yesus kembali, satukan Tuhan daerah ini Bapak, sehingga mereka bersatu di dalam nama Yesus. Mereka boleh mendengar kabar keselamatan dari tempat ini, mereka boleh diselamatkan dalam nama Yesus. Bahkan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing boleh juga diberkati karena ada Tuhan kami yang berjuang di tempat ini Yesus. Mari Roh Kudus, biarlah tempat ini menjadi tempat yang aman, damai, sejahtera untuk kami beribadah, sehingga tidak ada satu gangguan pun yang bisa mengganggu tempat ini. Kami milik Kristus. Sebab itu di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan masukkan malaikat-Mu menjaga tempat ini Tuhan, agar dengan tembok berapi Yesus, sehingga kami percaya tempat ini menjadi kokoh bagi rumah doa bagi kami. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan surga dipermuliakan, maka Tuhan Yesus bersemayam di tempat ini hari-hari demi hari sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saatnya kami akan bisa satu dengan yang lain secara jasmani, tapi rohani kami tetap menyatu. Biar setiap kami mau berdoa di rumah kami masing-masing menjadi satu PR bagi kami, menjadi satu Tuhan kepada kita, bukan beban, tapi saya akan tetap berdoa bagi kerajaan surga, tetap berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami. Kami tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan tanpa kami bekerja melakukan apa yang kami bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami tidak di atas mimbar, tetapi dengan doa untuk kami di rumah, dengan air mata kami di rumah, kami percaya kuasa urapan-Mu datang sampai di tempat sampai kepada kami semua, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh dipermuliakan nama Tuhan, sehingga kami jadi berkat dan Tuhan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan banyak Tuhan, jiwa-jiwa boleh masuk dari tempat ini mulai hari Minggu, hari apapun juga, baik permata, baik ibu, baik apapun juga, semua ada jiwa-jiwa yang baru yang lemah masuk, dipenuhi jiwa-jiwa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kemenangan di pihak kami, kemenangan di pihak Tuhan, karena Tuhan sudah menyatukan kami semua. Terima kasih Bapak, untuk Bapak kita Tuhan, kami bersyukur kalau kami Yesus sudah berkata. Biarlah kami kesehatan kekuatan ini Pak, juga Ibu Eli bersama semua keluarga kami untuk terus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terutama kami minta roh kesatuan hati pada seluruh warga di tempat ini, untuk bersama-sama bekerja di ladang Tuhan, untuk bersama-sama menangkap banyak jiwa, dan tempat ini sungguh-sungguh menjadi ladang bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak, memberi kekuatan, kesehatan, berkat yang limpah dalam segala usaha pekerjaan keluarga di tempat. Dan kami semua yang hadir pada malam hari tidak luput dari semuanya akan diberkati. Satu hal yang kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa buat Bapak pendeta yang sudah berkorban, yang membawa kami kepada ketaatan Tuhan. Itu yang kami hidup rindukan. Biarlah saat ini kami boleh sadar bahwa semua itu Tuhan, bukan kami, bukan kekuatan kami, tapi Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Doa kami yang penuh dengan kekurangan kelemahan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Tuhan mengampuni segala apa yang sudah kami lakukan. Tuhan Maha Besar, sehingga kami percaya dari malam hari sampai selama-lamanya Tuhan selalu menolong untuk apapun yang kau hadapi saat ini. Tidak sendiri. Saat kau pulang saat ini ada kemenangan besar, ada mujizat besar di dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari angkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, marilah kita pulang dan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya
percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata